Halo, selamat malam teman-teman semua. Video kali ini kita bakal belajar bikin website yang bagus kayak gini, cuma pakai HTML dan CSS. Nah, kalian bisa lihat di sini kita punya sebuah website untuk personal profile, biar kita lebih dikenal orang dan kita bisa mencantumkan beberapa portofolio yang teman-teman udah pernah bikin di sini. Jadi orang udah tahu kalau misalnya kalian itu punya skill apa dan sudah pernah ngerjain project apa aja. Nah, kurang lebih websitenya kita demoin dulu seperti ini tampilannya. Gue seneng sih lihat desainnya itu kekinian gitu ya. Warnanya kalem, terus juga bentuk-bentuknya itu modern. Kasih border radius, penempatannya juga nggak ngebosenin. Dan desainnya ini gue ambil dari salah satu Figma Community yang nanti linknya gue cantumin deh. Teman-teman bisa cari di Figma Community dengan keyword portfolio, webflow, website template. Nah, kalian bisa klik yang bagian ini. Nanti kalian tinggal open aja di Figma. Nah, nanti kalian bisa dapetin desain yang seperti ini dan teman-teman bisa pakai untuk latihan. Nah, setelah kita copy, nanti bakal tampilannya seperti ini. Nah, ini jadi bisa kita ambil ntar gambarnya, kita export gitu bisa. Nah, kita bisa export menjadi SVG, PNG, PDF. Jadi dari desain ini nanti kita bakal convert menjadi kode. Langsung aja biar nggak kelamaan, langsung kita demoin dan langsung kita buat. Namun jangan lupa juga untuk dukung channel ini biar gue tetap rajin untuk bikin videonya. Jadi teman-teman jangan lupa di like kalau misalnya videonya bermanfaat dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang sedang belajar programming juga. Pertama buka dulu Visual Studio Code-nya. Setelah dibuka akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa create new project. Klik yang open folder. Terus kita pilih di mana kita pengen ngeletakin project kita, misalnya di dalam konten. Terus di sini kita pengen bikin folder baru, latihan web profile. Misalnya judulnya seperti ini, judul foldernya kita open. Nah, sekarang udah kebuka foldernya dan sekarang itu kosong tampilannya. Nah, kita tinggal bikin sebuah file index.html. Terus kita ketik tanda seru, kemudian kita tab. Nah, sekarang otomatis bakal dibuatin struktur default untuk HTML. Nah, di sini tinggal kita beri judulnya, judul website kita apa. Misalnya Harry Dev misalnya ya. Kalau ingin ngejalanin ya, kita bisa manfaatkan extension yang namanya Live Server. Nah, teman-teman bisa klik di sini, terus cari Live Server. Nah, bagian yang ini teman-teman bisa install. Nanti setelah install, teman-teman bakal punya menu ini, Go Live. Nah, pergi ke bagian index.html-nya, klik, terus pencet Go Live. Nah, nanti otomatis dia bakal ngebuka browser seperti ini yang isinya kosong dan ada judulnya di sini Harry Dev. Nah, ini kan masih kosong karena emang kita belum isi apa-apa di dalam HTML-nya. Baru kita isi judulnya. Nah, sekarang kita coba untuk isi sebuah kontennya. Kita di sini menggunakan misalnya sebuah div, terus di dalamnya ada H1 tab Hello World. Nah, udah muncul Hello World. Nah, sekarang kita mulai analisis desainnya. Ini kan udah jalan nih. HTML-nya udah langsung otomatis berubah ketika kita ngelakuin perubahan kode. Nah, sekarang kita tinggal coba untuk analisis desainnya. Jadi di sini ada sebuah banner di paling atasnya, terus di atasnya ini ada sebuah navbar. Di sini ada tulisan dan di sini ada ilustrasi. Terus section selanjutnya ada sebuah teks, terus ada dua gambar yang berjejer. Di sini ada our creative work, ini kayak portofolionya gitu. Dibuat satu section, terus ada tulisan dan gambar. Kemudian diselang-seling dengan background yang berubah-berubah. Sini gambar, sini gambar, sini tulisan, sini gambar. Jadi diseling-seling sama dia biar nggak ngebosenin. Terus di sini ada kumpulan dari teks-teks yang digunakan. Misalnya ada C#, ada JavaScript, ada CSS, ada C++, PHP, HTML. Nah, di sini adalah teknologi-teknologi yang dikuasainya. Terus di bagian sini adalah service apa aja yang kita bisa gitu ya. Misalnya pembuatan aplikasi mobile, pembuatan web, aplikasi development, mungkin ini maksudnya desktop ya. Terus UI UX. Nah, kurang lebih seperti itu section-section yang ada di dalam desainnya. Langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya gue mengucapkan terima kasih buat Niaga Oster yang sudah mensponsori video ini.
Dan nanti kita bakal coba juga untuk upload kode kita ini ke Niaga Hoster biar bisa langsung online. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita mulai dari bagian yang ini ya. Sebelumnya kita harus downloadin dulu aset-asetnya. Ini misalnya aset ini kita pengen download, kita bisa klik, double klik di sini kan, bagian image-nya ini, terus kita export sebagai SVG, klik export. Nah, nanti ini kan udah ke download. Kalau misalnya udah ke download, itu tinggal kita pindahin ke folder kita tadi. Nah, ini kita drag aja ke sini. Nah, sekarang udah masuk gambarnya. Kita bikin folder biar rapi, misalnya aset slash image slash illustration. Nah, ini foldernya kita bikin ke sini. Terus ini kita bikin main, kita move ke sini. Nah, sekarang dia udah masuk ke folder ini, jadi lebih rapi. Terus kita ambil juga beberapa aset lainnya yang kita perlukan. Nah, misalnya ini kita ambil logonya. Pokoknya kita lakukan ke semuanya, kita gituin, ambilin asetnya semua. Nah, ada ilustrasi, ada icon. Kita masukin tadi iconnya, logonya kita masukin. Ini dia udah muncul. Nah, pokoknya kita lakukan semua gambar-gambarnya kita eksportin semua. Ini gue percepat aja karena ini cuma ekspor aja dari Figma tadi. Jadi gue percepat aja, gue udah punya aset-asetnya semua, udah gue downloadin. Nah, jadi udah gue siapin sini beberapa aset-aset yang kita gunain nanti. Ini udah gue downloadin dan udah gue folderin ya. Nah, jadinya nanti kayak gini ya, udah rapi dalam satu folder. Baru kita mulai ngodingnya. Nah, di folder aset bikin satu lagi, namanya misalnya style. Di luar harusnya sini. Nah, ada image, ada style. Kita bikin style.css. Kita bikin reset styling, marginnya 0, box sizing, border box. Nah, nanti kita bakal konekin stylenya ini ke HTML-nya. Caranya tinggal link, pilih yang CSS, klik. Nah, ini arahin ke style, arahin ke style.css. Nah, ini udah connect. Kita coba ya. Kalau misalnya udah connect harusnya jadi berubah warna pink ya. Nah, ini udah pink. Berarti udah connect. Nah, ini biar gampang ngodingnya, kita split aja jadi dua kayak gini. Jadi sebelah kiri ada HTML-nya, belah kanan adalah CSS-nya. Kita mulai dari bagian navbar ini. Kita bikin sebuah tag nav, terus kita beri sebuah kelas navbar, terus di dalamnya ada sebuah div yang kelasnya navbar item. Kita duplikat misalnya seperti ini, kita save dan kita lihat lagi. Nah, ini udah muncul ya, satu. Nah, sekarang kita bakal bikin dia jadi ke samping dan tulisannya kita sesuaiin sama ini. Yang pertama ada logonya, ini kita ganti misalnya Heridev gitu ya. Terus tadi kita lihat ada sebuah logo, kita pakai tag img, src nya kita masukin ke aset, image, icon, logo icon. Nah, kita intip dulu. Nah, sekarang udah seperti ini, ada logo dan ada tulisan. Nanti kita rapiin lagi. About, portfolio, dan skill. Portfolio, skill. Nah, tapi karena ini kita lihat itu terpisah antara yang sebelah sini dan sebelah sini, berarti kita butuh pemisahnya. Nah, kita coba dulu. Ini bisa ada dua cara sih. Kita bisa pakai, kalau displaynya flex, kita bikin jadi justify kontennya space between. Ataupun kalau misalnya kita nggak pakai flex box, kita bisa pakai margin right auto untuk bagian ininya, atau margin left auto untuk bagian ininya, kayak gitu. Terus ada sebuah button juga, kita tambahin juga buttonnya. Tipenya adalah A, kelasnya button white. Nah, sekarang udah muncul beberapa tulisan tadi.
Sekarang kita mulai coba untuk rapikan ya. Tapi sebelumnya, untuk memisahkannya menjadi dua bagian, kita butuh pembungkus lagi, satu lagi, berarti sebuah div. Jadi kita grup juga dia menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian kita bisa styling kelas navbarnya, titik navbar, untuk memberi style pada kelas navbar. Seperti ini, kita kasih display flex, justify content, space between line item, enter. Nah, sekarang kita lihat udah berjejer kanan dan kiri dan kanan, jadi udah kepisah gitu. Nah, sekarang kita coba styling dulu bagian ininya ya. Ini kita kasih aja kelas. Terus setelah kita bikin seperti ini, kita styling bagian navbar itemnya. Nah, stylenya seperti ini. Beri aja display flex, kita kasih gap 16, artinya jaraknya 16. Terus kita kasih line itemnya center. Terus kita lihat lagi. Nah, ini sekarang udah berjejer nih. Terus kita tinggal kasih aja L dari teksnya ini menjadi lebih tebel lagi, karena di sini kalau misalnya kita lihat itu teksnya tebel, 40 pixel, bold, font family-nya adalah Open Sans. Nah, ini di bagian sini kita bisa tambahkan sebuah span, kelasnya brand, bikin nav, brand name. Terus kita bisa kasih dia font size 40 pixel, font weight-nya bold. Nah, seperti ini kita save. Sekarang udah seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita udah bisa lanjut. Tapi ini 40 pixel menurut gua gede banget ya. Kita turunin dikit lah jadi 36 mungkin. Nah, kalau ini kan masih sedang ya. Nah, ininya udah. Terus ini kita hapus dulu ya. Tadi kan ini cuma testing. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian ini ya. Nah, item kita beri font size 18 pixel, semi bold, font family-nya inter 18, font family-nya inter. Tadi font family-nya ada inter sama Open Sans. Kita ambil dulu kali ya dari Google Font. Kita bisa cari, ketik di sini misalnya inter, terus kita bisa tandain plus untuk yang mau kita ambil. Terus satu lagi adalah selain inter kita juga butuh open sans. Terus kita klik aja tanda plusnya kayak gini. Dan nanti kita bakal dimasukin ke sini apa aja mau kita ambil. Terus kita bisa ambil via import ini. Nah, ini kita bisa kopas. Terus kita bisa pergi ke bagian style kita, taruh di paling atas. Nah, taruh di sini. Kalau misalnya kita nggak mau nyebutin week-nya spesifik, ini bisa kita hapus. Jadi kayak gini, langsung aja ininya kita hapus kayak gini. Di font family-nya aja yang kita sebutin. Terus kalau misalnya kita mau make, itu udah bisa sekarang. Nah, untuk makainya kayak gini. Misalnya tadi kita di bagian brand name tadi ini adalah Open, sedangkan di bagian navbar item itu adalah inter. Coba ya. Nah, sekarang fontnya udah berubah. Kita lihat di sini fontnya udah berubah. Untuk extension ngelihat font itu ada yang namanya Watt Font. Watt Font ini bisa nge-inspect kira-kira pakainya apa gitu. Nah, ini ketahuan ini apa, ini Times New Roman, ini Open Sans, kayak gitu teman-teman. Bagus ini extensionnya, teman-teman bisa install aja. Terus kalau misalnya kita lihat, dia itu nggak full satu layar ya, tapi dia di tengah-tengah. Kalau di Bootstrap ya anggapannya kontainer sih, jadi nggak full. Jadi kita bisa tambahin sebuah margin atau padding untuk membuatnya dia itu nggak full. Kalau kita sekarang ini kan full nih sampai kiri. Nah, itu bisa kita tambahkan di bagian navbarnya. Nah, kita bikin dua bagian di sini. Di bagian banner kita bikin dua bagian, sama bagian untuk intro dan bagian untuk illustration. Nah, di sini ada teks hello world H2,
kelasnya text bold, yang satunya I'm Harry, terus H2 nya role-nya, terus ini adalah kode buka tutup, ini adalah kode tag penutup. Jadi nanti kalau misalnya di HTML ya itu ke printnya jadi seperti ini nih. Nah ini kode ini sama kode ini nih. Setelah itu kita masukkan stylenya. Nah itu untuk bagian yang bannernya. Terus bagian ilustrasinya kita kasih style juga. Kita kasih widthnya itu adalah 50%, jadi dia nggak kegedean. Image-nya kita kasih maksimal 100%. Nah jadi sekarang udah seperti ini tampilannya. Ini kita bisa kasih kelas kontainer biar dia nggak full. Nah jadi dia cuma segini. Terus kita bisa juga kasih dia bagian bannernya itu margin top sekitar 80 pixel, bukan margin tapi padding deh. Nah seperti ini udahan. Sekarang tampilannya udah makin mirip ya. Sekarang kita styling bagian ininya. Kelas intro itu kita kasih style, ini stylenya kita bikin text pink dan text bold. Nah di sini bagian sini kita bikin root untuk daftarin warna-warna yang pengen kita pakai. Misalnya tadi pink, nah kita ambil warnanya dari sini. Ini kita ambil, masukin ke sini. Jangan lupa kasih tanda pagar. Nah ini udah berubah jadi pink. Terus karena kebanyakan dari font family-nya ini adalah menggunakan OpenSass, kita jadi default aja semuanya pakai font family yang ini ya. Nah jadi berubah. Terus tinggal styling bagian ini dan ini. Nanti kita bikin BTN. Nah BTN white, sama satu lagi kita bikin BTN black. Sekarang udah muncul dua button. Sekarang tinggal kita kasih dia jarak. Nah sekarang kita kasih dia jarak di bagian sini, dan di sini kita kasih dia style seperti ini. Banner, ada intro dan ada H1, jadi kenanya yang ini. Itu kita kasih font size-nya 70, font weight-nya 800. Terus class role kita kasih font size 70, font weight 600. Dan P yang ini itu bagian ini itu kasih margin topnya 16, bottomnya 16. Terus kita save. Nah sekarang jadi seperti ini. Udah makin mirip ya. Nah kita tutup. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Kita pergi ke bagian sini. Kita beri sebuah section baru namanya experience section. Terus ada kelas experience. Terus ada kelas years. Terus ada sebuah div yang isinya ada years dan sebuah deskripsi. Terus di sini kita bikin kelas namanya card experience, backgroundnya blue, dan juga di sini ada card experience juga, backgroundnya pink. Itu adalah bagian yang ini. Kalau misalnya kita save dan kita lihat, itu harusnya muncul section baru di bawahnya. Nah seperti ini. Ini background pinknya bisa kita hapus ya. Tadi cuman pengen nunjukin. Nih hapus. Nah ini udah muncul section baru, cuman ini kan masih berantakan. Nah kita tinggal styling aja. Dari pertama kita styling bagian section experience-nya. Section experience kita kasih sebuah padding
dan juga kita kasih dia displaynya flex. Ini kita save, kita lihat. Nah, sekarang udah ke samping. Terus di sini ada jaraknya, dan juga sini udah rapi ya. Cuman tinggal dipercantik sedikit lagi, misalnya ininya didetailin jadi tulisannya segini, tulisannya jadi bold. Nah, itu tinggal kita tambahin lagi style-style tambahannya. Misalnya kita styling dulu bagian ini, bagian sini. Banyak flex, terus kita kasih gap 16 dan kita kasih flex wrap jadi wrap. Jadi kalau misalnya nggak muat, dia jadi turun ke bawah. Nah, sekarang jadi seperti ini. Terus kita style bagian tahunnya ini. Nah, ini tahun yang di sini kita styling, kita kasih warna pink, terus kita kasih width-nya jadi 800, font size-nya jadi 100 pixel, kita save. Nah, sekarang jadi seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian ininya. Nah, bagian H3 nya ini kita styling seperti ini. Margin bottom, kasih font family, kasih font weight, kasih font size. Ini nggak usah sebenarnya. Save. Nah, sekarang sudah di bold. Terus kita lanjut ke bagian yang sebelah kanannya. Kalau kita lihat di sini tuh dia ada cardnya, warnanya beda-beda. Terus ada border radiusnya juga. Nah, itu kita beri nama card experience. Nah, ini card experience. Experience kita kasih style seperti ini, border radius 30 pixel, paddingnya 32 pixel. Nah, kalau kita save, nggak kelihatan perbedaannya karena belum kita kasih background. Kalau misalnya udah kita kasih background, nanti baru kelihatan bedanya. Nah, di sini kan ada background blue dan background pink. Kita bikin dulu kelasnya. Blue, kita ambil warnanya. Nih, kita ambil warna ini. Kita bikin di atas ini. Blue. Satu lagi, ini kita tinggal panggil di sini variabel yang tadi. Blue light sama satu lagi BG pink. Nah, sip. Sekarang udah jadi seperti ini. Atasnya udah, bawahnya udah. Bisa lanjut ke bagian ini. Bagian ini kita lihat sini ada sebuah jaraknya dulu. Kita bikin section baru lagi. Ini dia section barunya, tapi masih berantakan. Nanti kita akan beri styling. Sedikit gue jelasin dulu apa aja yang kita tambahkan. Sebuah div, terus kita kasih kelas namanya our work. Terus ada background gray light. Sini ada our work title, itu bagian yang ini. Terus ada deskripsinya. Kelas gue kasih kelas namanya des. Gue bikin card namanya card outwork. Backgroundnya adalah background pink semi light. Terus di dalamnya ada class site, ada text content, dan ada cover. Jadi karena di sini itu kalau kita lihat polanya sama, ada bagian teks dan bagian gambarnya. Nah, itu jadi kita bikin kelasnya site dan cover. Jadi ini sebenarnya bakal berulang-ulang, cuman posisinya aja berubah, duluan cover apa duluan teks kontennya. Kalau di dalam teks konten ada H4 dan ada paragraf. Terus ada sebuah button, kelasnya btn white, terus ada kelas tambahan yaitu read more. Oke, kita bikin ini dan kita duplikat sebanyak 4 dan kita arahkan gambarnya ke masing-masing gambarnya. Muncullah tadi seperti ini. Oke, setelah muncul seperti ini, kita tinggal styling aja. Pertama kita bikin dulu style untuk outward. Stylenya kita beri margin 40 pixel untuk atas bawah, 80 pixel untuk kanan kiri, terus border radiusnya 40 pixel. Terus kita bikin style juga untuk our title, kita beri teksnya center, dan juga kita kasih padding 24 pixel. Untuk bagian H3 nya yang ini kita beri font family-nya open sans, dan juga kita berikan font weight 700 dan kita berikan font size 40. Di bagian cardnya, cut outward, itu kita berikan displaynya flex, border radius 40 pixel, flex wrap-nya wrap, margin
bottomnya 40 pixel dan align item center. Setelah kita save dan kita lihat, maka tampilannya bakal jadi seperti ini. Nah, kurangnya adalah backgroundnya belum ada warnanya. Harusnya ada warna grey-nya. Kita ambil warnanya. Kita lihat di sini ada BG Grey Light. Berarti kita tambahkan dulu di sini warna baru dan kita bikin juga background warna baru. Nah, sekarang udah muncul backgroundnya, tinggal kita styling bagian dalamnya. Kita kasih widthnya dulu untuk bagian gambarnya, covernya kita kasih style dulu. Ini ada cover kan, kita ke widthnya itu 55%. Dan untuk teksnya kita kasih style juga. Kita kasih flexnya 1 biar dia menghabiskan semua space, dan juga kita kasih padding. Nah, sekarang udah seperti ini tampilannya. Jadi dia udah memakan space yang ada, sisanya baru gambar. Nah, ini tinggal kita detailin bagian sininya, stylingnya, dan juga kasih background. Sini kan judulnya besar, terus tulisannya kecil. Nah, styling juga seperti itu. Nah, ini bagian untuk styling bagian paragraf yang ini, dan ini styling untuk bagian judulnya. Kita beri font weight-nya inter. Untuk paragrafnya margin bottomnya 24 pixel, font weight-nya 400, font size-nya 18. Untuk H4 nya kita kasih font family-nya open sans, font weight-nya 700, font size-nya 30 pixel. Terus di bagian button more-nya ini kita kasih margin top 24 pixel, karena kalau kita lihat tadi di tampilannya itu nempel banget ya, nggak ada marginnya, jadi kita kasih jarak. Nah, setelah kita save tampilannya jadi seperti ini. Jadi udah rapi, ininya udah, ininya udah. Yang belum apa? Backgroundnya. Nah, backgroundnya kita harus nyiapin beberapa warna background nih. Berarti kita harus bikin warna-warnanya. Nah, ini udah kita daftarin warna-warna yang bakal kita pakai, dan kita harus juga bikin kelas untuk warna dari backgroundnya masing-masing. Nah, ini kita harus tambahkan lagi backgroundnya di sini. Nah, sekarang kalau misalnya udah kita daftarin BG cream, BG green light, dan beberapa warna lainnya, baru tiap kartnya itu kita tempelin kelasnya masing-masing. Misalnya di sini ada yang pakai BG green light, terus di sini ada yang BG cream, di sini ada BG pink semi light. Nah, setelah itu kartnya kita pasangi kelasnya masing-masing biar warnanya itu beda-beda. Nah, kalau misalnya kita save sekarang jadi kayak gini. Tuh, udah beda-beda nih warna tiap kartnya. Nah, tahap selanjutnya ini kayaknya harusnya ada jaraknya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada jaraknya. Nah, itu bisa kita tambahin sebuah padding di bagian outwork ini kita bisa tambahkan padding. Segini cukup nggak ya? Kayaknya kurang ya. 48 coba ya. 48. Nah, segini mungkin ya. Terus di sini kenapa ini melewatin dari induknya kita. Nah, tadi biar dia nggak kelewatan itu tadi gambarnya, ternyata kita perlu menambahkan border radius juga pada image-nya. Nah, ini image, kita tambahkan border radius 10 pixel juga. Nah, jadi seperti ini ya. Udah makin bagus ya. Kita bikin section baru. Di bawah section ini kita bikin section baru.
yang namanya My Skill Section, dimana dalamnya ada sebuah div, ada sebuah gambar, terus ada content text, ada tulisan, dan ada button. Terus ada bagian service, ada gambar, ada tulisan, ada judulnya. Nah, kalau kita save bakal muncul seperti ini ya. Masih berantakan, nanti kita styling, tenang. Pertama kita styling dulu bagian untuk margin paddingnya, dan kita kasih border radius. Save dulu, harusnya udah nggak terlalu nempel. Nah, ini terlalu panjang, nanti kita styling lagi. Nah, ini ada kelas, ada my skill, kita styling dulu seperti ini stylenya. Display kita kasih flex, terus directionnya kolom, jadi dia susun ke bawah. Kita kasih posisinya relatif, dan juga kita kasih border radius 40 pixel. Nah, kalau udah, kita lanjut ke gambarnya. Ini kita kecilin, kita kasih widthnya 100% aja. Kalau itu kan dia sesuai gambarnya, kalau ini kita bikin sesuai dengan parentnya. Nah, sekarang udah mengecil 100% sesuai frame-nya. Frame-nya kan cuma segini. Terus bagian ini harusnya kan di tengah sini tulisannya. Kalau misalnya kita lihat di sini, harusnya di tengah. Nah, makanya kita bisa memanfaatkan yang namanya position absolute. Nah, ini jadi satu kotak ini kita jadiin absolute teksnya. Yang ini kita bikin position absolute. Content text kita beri style seperti ini, berikan position absolute, topnya 50%, leftnya 50%, terus kita transform dan translate minus 50% dan 50%, dan kita bikin dia ke center. Jadi nanti teksnya itu di tengah-tengah. Nah, seperti ini kurang lebih. Terus ini biar ada jaraknya kita styling juga. Konten, paragraf, kita beri styling margin bottom. Sekarang udah punya jarak, tinggal kita styling bagian judulnya nih biar jadi lebih besar lagi. Kita beri style seperti ini. Konten teksnya H3 nya kita beri widthnya 700 pixel dan font weight nya 38 pixel, terus margin bottomnya 8 pixel. Sip, udah mirip ya. Terus tinggal lanjut ke bagian bawah ini nih. Nah, di bagian bawah ini kita bikin dulu style untuk service. Kita pakai display grid karena kita lihat di sini tampilannya ada 4 ya, 4 grid. Jadi kita bagi ke kanannya 2, ke bawahnya 2. Kita kasih padding dulu 40 pixel, kasih display grid. Terus kita pakai grid template column, repeat sebanyak 2 kali, dan juga minimal max, min maxnya segini 50% dan 100%. Terus jaraknya 24 pixel untuk gapnya. Kalau kita save, seharusnya sekarang udah berjajar. Nah, sekarang udah cocok berjajar, tinggal kita sesuaiin dengan ini. Nah, service item sekarang kita styling, kita beri paddingnya 16 pixel. Terus service iconnya kita berikan padding 4 pixel. Terus juga kita kasih untuk backgroundnya, karena di sini tuh backgroundnya macam-macam. Jadi kita bikin dia setiap bagiannya itu kita kasih warna beda-beda. Misalnya kalau yang urutan kedua warna backgroundnya ini pattern 1, urutan ketiga nanti beda lagi, urutan keempat ntar beda lagi. Nah, ini jadi kotak buletannya itu beda-beda. Ini satu, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Nah, kita bisa pakai cara tadi nih. Ini defaultnya ini urutan yang kedua dan urutan yang ketiga dan keempat. Ini urutan service item nt child, ini artinya spesifik untuk anak keberapa. Nah, gitu, itu beda-beda warnanya. Harusnya sekarang udah berubah-berubah. Nah, sekarang sudah selesai ya teman-teman.
kita review lagi, ada bannernya, ada menunya, terus ada portofolio, project-project yang udah pernah dikerjakan, terus ada skill yang teman-teman kuasai, terus di sini ada service-service yang teman-teman buka gitu. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, ini bagian ini itu bisa kita koneksikan. Kalau misalnya diklik, ntar bisa nyekrol ke bawah gitu. Nah, caranya gimana? Kita pergi ke bagian navnya tadi. Nah, ini kita bungkus dulu ke sebuah A. Targetnya kita kasih pagar, about. Ini kita lihat dulu. Kita kasih kursor pointer. Kenapa belum bisa diklik? Kenapa pakai target ya? Sorry. Rep. Sorry, harusnya rep ya, bukan target. Mabuk gua. Ini bisa mail tuh ke mana gitu. Tes. Nah, sekarang udah pindah-pindah ya navigasinya. Kalau ini diklik bakal buka email. Nah, tapi ini kan jelek nih, ada seperti ininya. Ada garis bawahnya, itu kita bisa hilangkan. Text decoration none. Color inheritance. Nah, seperti ini. Jadi kalau diklik ini dia pindah-pindah. Sekarang biar dia nyekrol ke bawah, itu tinggal kasih aja ID di tiap sectionnya. Misalnya bagian skill, ini kasih ID skill. Bagian portfolio kasih ID. Ini juga kasih ID. Nah, kalau misalnya kita klik, dia bakal nyekrol. Nah, tapi ada yang aneh. Kalau misalnya kita perhatikan, masa menunya ketutup. Nah, ini seperti ini tuh salah ya. Harusnya kita tambahin sebuah jet index. Jet index itu adalah tumpukan secara apa namanya, 3 dimensinya gitulah. Nah, di navbarnya ini kita kasih jet indexnya 10. Nah, kalau ini baru dia selalu di atas. Nah, ini udah jadi ya. Kalau misalnya kita klik, udah pindah-pindah. Tapi jeleknya ini kalau misalnya dia backgroundnya hampir mirip, itu ini jadinya kayak nggak kelihatan gitu ya. Makanya kita perlu kasih sedikit tipis, background yang sangat tipis. Warnanya agak-agak hitam. Warna agak-agak pink ya. Ini aja kita ambil warna ini. Terus ditipisi. Nah, jadi masih tetap kelihatan ya. Nah, sip. Tambahkan background tipis. Dan kita tambahkan juga untuk scrollnya itu biar semut. Ini kan langsung jerk gitu. Bodinya behavior, scroll behavior smooth. Masih belum bekerja. Nah, saya
metadata HTML-nya yang perlu dikasih styling. Jadi dia smooth, set 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 set. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Sekarang sudah selesai dan waktunya kita bisa upload kode kita ke Niaga Hoster. Oke, pertama kita arsipkan dulu kode kita. Yang ini klik kanan terus compress to zip ya. Setelah dikompres ke zip, terus kita buka Niaga Hoster. Jadi Niaga Hoster adalah salah satu provider untuk hosting nomor satu di Indonesia dengan berbagai banyak tools yang mereka sediakan: WordPress, Joomla, PrestaShop, Laravel, Node.js, Python, Nodle, Coordinator, Drupal, PHP, dan dengan harga yang sangat-sangat murah ya, mulai dari 9.000 sampai ke 49.000 per bulan. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai Niaga Hoster, pilih yang hosting, klik yang unlimited hosting, terus tinggal pilih paket sesuai dengan teman-teman yang ingin kalian pakai. Setiap paket berbeda fiturnya, tapi gue pakai yang personal karena ini yang paling gede diskonnya 70%. Dan juga di sini udah support yang namanya Node.js dan Python. Jadi worth it banget buat kita belajar untuk deploy kalau ada aplikasi Python dan Node.js. Oke, kalau udah, kita tinggal klik pilih paket, terus pilih mau berapa tahun kita belinya. Misalnya 1 tahun, terus pilih domain yang pengen kita gunakan. Ini gratis, bonus domain gratis. Misalnya Coding with Harry, misal ya, kita cek domainnya ada apa enggak. Kalau ada, ini bisa kita tambahkan ke chart ya. Kita tambahkan. Setelah kita tambahkan chart, di sini muncul langsung ya Coding with Harry, hostingnya dan nominalnya selama 1 tahun. Jadi ini bonus gratis, jadi kita cuma bayar hostingnya doang, dan itu diskon sampai 68%. Tinggal klik lanjutkan. Jangan lupa untuk memperoleh diskon yang lebih banyak, teman-teman bisa masukkan kode TCDEP. Nah, gunakan kode ini bisa membuat lebih banyak potongan. Misalnya ini kan 418. Kalau misalnya pakai voucher ini itu kalian dapat potongan lagi. Jadi diskonnya itu sampai 71%. Jadi jangan lupa untuk cantumkan juga kode diskon ini. Selanjutnya tinggal lanjutkan aja ke metode pembayaran yang teman-teman punya gitu. Misalnya virtual akun boleh, pakai QRIS boleh, e-wallet boleh, pakai Indomaret ataupun Alfamart gitu juga bisa, atau kartu kredit atau PayPal. Jadi lengkap banget untuk metode pembayarannya. Terus tinggal checkout. Nah, jangan lupa sebelum melakukan checkout ini registrasi dulu biar nanti langsung otomatis masuk ke dashboardnya. Link pembeliannya gue cantumin di deskripsi ya. Nanti kalau misalnya udah, teman-teman tinggal login aja ke dashboardnya. Nah, ini adalah dashboardnya. Terus kita tinggal kelola layanan, pergi ke bagian subdomain, Nah, di sini kita bisa create new domain. Misalnya mi.indocodep.com, misalnya seperti ini ya. Ini adalah foldernya nanti. Terus kita submit aja. Nah, kalau udah, kita klik bagian ini, tinggal upload aja nanti kode kita di sini. Misalnya kita upload ya, upload. Nah, ini kita upload ke sini. Kalau udah, kita back, klik terus ekstrak di sini. Sudah selesai, kita bisa reload, zipnya bisa kita hapus. Ini bisa kita pindahkan, kita bisa move, kita keluarkan dari foldernya. Nah, kita back, jadi ini bisa dihapus juga karena tadi udah kita keluarkan jadi ke foldernya. Nah, terus di sini kita bisa delete. Nah, sekarang kalau misalnya kita kunjungi website kita tadi, nih harusnya udah muncul. Jadi segampang itu untuk bikin website pakai Niaga Hoster.
Jadi itulah tadi cara-cara untuk bikin website personal profile, dari mulai dari desainnya sampai bisa online di Negoster. Oke teman-teman, gitu aja tutorialnya. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa absen buat teman-teman yang udah nonton. Teman-teman berasal dari daerah mana aja nih yang udah nonton, tulis di kolom komentar ya. Oh iya, satu lagi, kayaknya ini belum HTTPS, kita bisa setting sih, bentar. Di panel, nah ini di bagian ini kita bisa create isu. Jadi kita generate untuk sertifikat SSL nya, biar kalau entar diakses itu udah HTTPS. Nah sekarang udah HTTPS nih, mi dot, nah sekarang udah HTTPS. Jadi gitu ya, gampang banget ya, websitenya udah pakai HTTPS, pakai SSL, dan gratis ya. Oke, jadi itu tutorialnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di next video.